Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Martia, NIM 1119061, kelas HKIP. Materi pertama, pemikiran politik Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah. Agenda besar kaum Khawarij adalah mengocokkan keutuhan negara Islam dan atas nama agama. Cara berpikir Khawarij dapat dilihat dalam surah yang ditulis Ali bin Abi Thalib. Jelaskan kepada kami alasan apa yang menyebabkan kalian menghalalkan untuk memerangi kami dan membelot dari jamaah, mempersenjatai bekas hamba sahaya kalian, dan menyerang orang-orang dengan memenggal kepala mereka. Sesungguhnya perbuatan itu adalah kerugian yang sangat nyata. Al-Syah Rostan mengatakan Khawarij memiliki kelompok-kelompok terpenting, antara lain Al-Muhakimah, Al-Azariqah, Al-Najdiyah, Al-Ajaridah, Al-Thalibah, Al-Sufri'ah, dan beberapa kelompok yang lainnya. Doktrin politik dan bid'ah Khawarij. Politik merupakan doktrin sentral Khawarij yang timbul sebagai reaksi terhadap keberadaan Muawiyah yang secara teoritis tidak pantas memimpin negara karena ia seorang tulakoh. Mayoritas orang-orang yang terjebak dalam bid'ah Khawarij pada awalnya tidak menyadari bahwa pemikiran yang bercokol dalam benaknya adalah benih-benih bid'ah Khawarij. Syiah pertama kali timbul setelah terjadinya perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Sufyan yang berakhir dengan diadakannya tahkim antara kedua belah pihak. Syiah menganggap bahwa jabatan kepala negara bukanlah hak tiap orang Islam, bukan juga hak tiap orang Quraisy. Syiah juga mempunyai beberapa sekte yang terkadang sekte yang satu dengan yang lainnya saling mengkafirkan. Persoalan teologis yang terseret dalam aliran Syiah ini adalah jabatan khalifah yang menurut mereka Alilah yang paling berhak memangkunya sejak awal, bukan Abu Bakar, Umar, ataupun Utsman. Pemikiran politik Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah pada awalnya merupakan gerakan atau sikap politik beberapa sahabat yang gerak terhadap kehidupan politik Islam pemerintah Ali. Persoalan ini tidak memperasingkan diri dari majelis. Mereka memiliki pemahaman yang asing dan pemahaman mayoritas yang lain yang Islam. Pemikiran Mu'tazilah tentang imamah. Kelompok Mu'tazilah merupakan kelompok rasional, akan tetapi sesuai dengan perkembangan saat itu, pemikiran Mu'tazilah merambah pada lapangan siasah. Pemikiran politik Al-Qadhi Abdul Al-Jabbar dapat dipandang sebagai representasi sikap dan pandangan Mu'tazilah secara umum. Dengan adanya negara, maka manusia dapat mengatur kehidupan sesuai dengan kebaikan dan kemaslahatan mereka. Kepala negara adalah orang yang didahulukan selangkah dan setinggikan seranting untuk mementingkan kepentingan umat Islam dan tidak memiliki sifat-sifat maksum sebagai pandangan Syiah. Karenanya kalangan mana dan siapapun boleh menjadi kepala negara asalkan ia mampu untuk melaksanakannya. Selanjutnya, pemikiran politik Abu al-A'la al-Maududi. Maududi memulai karirnya di bidang kewartawanan sejak tahun 1918. Ia sudah memasuki bidang ini dan ketika umur 17 tahun ia diangkat menjadi editor surat kabar berbahasa Urdu. Kemudian, sekitar pada tahun 20-an, ia mulai tertarik pada dunia politik. Dimulai dengan dia menulis beberapa esai yang menguji pemimpin partai Kongres, terutama Mahdi Malafiyah. Kemampuan Maududi dalam berbagai ilmu agama dan pengetahuan modern
dan keahlian jurnalisnya yang tinggi mengantarkannya sebagai seorang pengarang yang produktif, dan karangannya yang mencangkup berbagai bidang seperti tafsir, hadis, hukum, filsafat, dan sejarah. Isi karangannya pun selalu mengarah masalah yang dihadapi umat Islam, terutama di bidang politik. Dia menerima ijazah pendidikan agama dan menjadi ulama di Ubendi. Dia tidak lagi percaya terhadap nasionalisme yang diyakininya mengakibatkan rusaknya persatuan Muslim di Turki dan Mesir. Pada saat itu, dia mendapati dirinya bertentangan dengan Jamaiyah dan memutuskan berpisah dengan guru-gurunya di Neobendi karena mereka memilih mendukung Partai Kongres dalam upaya membebaskan India dari pemerintahan Inggris. Pengaruh Maududi dapat langsung dirasakan oleh ulama-ulama dan tulisannya pun telah dibaca oleh banyak orang. Dia sangat terkenal dan terus-menerus aktif dalam mengemukakan pemikiran-pemikiran serta mempunyai wawasan-wawasan yang luas. Ia meninggal dunia pada tanggal 23 September 1979. Runtuhnya Khalifah Islam ini pada 1924 mengakibatkan kehidupan Maududi mengalami perubahan besar. Dia menjadi sinis terhadap nasionalisme yang ia yakini, dan dia juga tidak lagi percaya dengan nasionalisme India, dan dia beranggapan bahwa Partai Kongres hanya mengutamakan kepentingan Hindu dengan kedok tersebut. Teori politik Maududi berbeda dengan politik demokrasi dari Barat pada umumnya, yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Ia melihat bahwa kenyataan yang terlihat dari praktek demokrasi Barat adalah kegagalan menciptakan keadilan sosioekonomi, sosiopolitik, serta keadilan hukum. Kondisi seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip Islam yang berpandangan bahwa manusia adalah khalifah Allah dan masing-masing memikul tanggung jawab yang sama dan dari jabatan kekhalifahan. Dengan begitu, seseorang yang terpilih menjadi penguasa, ia berpenguasa secara mutlak semena-mena, dan itu merupakan sudah merampas hak khalifah Allah. Sistem kenegaraan yang diinginkan Al-Maududi, sistem kenegaraan Islam bukan demokrasi, karena dalam sistem ini kedaulatan kekuasaan negara secara mutlak di tangan rakyat. Pemerintah atau badan eksekutif hanya dibentuk oleh umat Islam. Kekuasaan negara dilakukan oleh 3 lembaga, yaitu yudikatif, eksekutif, legislatif. Persyaratan dapat dipilih adalah beragama Islam, laki-laki dewasa, sehat fisik dan mental. Dalam negara Islam terdapat 2 kategori kewarganegaraan, warga negara Muslim dan warga negara non-Muslim. Warga negara non-Muslim disebut zimmi. Mereka mendapat perlindungan negara dan hak serta kewajiban tertentu seperti hak untuk beribadah sesuai dengan ajarannya. Dalam masalah keagamaan, mereka dipimpin oleh pemimpin agama mereka. Mereka tunduk kepada hukum Islam sebagai agama mayoritas. Dan materi selanjutnya adalah sistem politik di Indonesia. Sistem politik di Indonesia adalah kumpulan atau keseluruhan di berbagai kegiatan di negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terdapat di dalamnya. Demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin, yakni kekuasaan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Ciri-ciri pemerintahan demokrasi adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Adanya persamaan hak bagi seluruh negara dalam bidang, adanya kebebasan
bagi seluruh warga negara adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.